Selamat datang di GGPX, tempat di mana fakta jadi seru dan misteri jadi asik. Kalau gue tanya sekarang, menurut lo apa makhluk hidup paling indah di muka bumi? Sebagian mungkin bakalan menjawab burung merak, sebagian lagi bilang burung flamingo, ya dan masih banyak lagi. Tapi mungkin juga ada sedikit yang sadar, di Indonesia punya burung yang keindahannya bikin ilmuwan Eropa dulu kehilangan logika. Nama dia adalah cendrawasih. Burung yang dianggap berasal dari surga. Burung yang bulunya pernah diperdagangkan lebih mahal dari emas. Dan yang paling penting, sebagian besar dari mereka cuman hidup di Papua. Hari ini, kita bakal jalan-jalan ke tanah paling timur dari Indonesia. Buat kenalan dengan 10 burung cendrawasih yang paling menakjubkan di Papua. Bukan cuman cantik, tapi juga punya cerita yang gak semua orang tahu. Kita mulai dari yang paling ikonik. Cendrawasih kuning besar ini adalah wajah klasik cendrawasih. Bulu kuning keemasan panjang menjuntai dari tubuhnya, kepala hijau jamrud, dan ekor putih yang melengkung anggun. Burung ini hidup di hutan Papua bagian barat dan tengah. Tapi yang bikin dia legendaris bukan cuma tampilannya, melainkan tarian kawinnya. Saat musim kawin, si jantan akan membersihkan satu dahan khusus. Iya, literally dibersihin. Daun disingkirkan, ranting pun dirapihkan. Begitu betina datang, dia akan membuka bulu-bulunya, meloncat, memiringkan kepala, dan menari seperti sedang bilang, "Gua burung terbaik yang bakal lu temuin hari ini." Nah, dan betinanya diem, menilai, ya kayak juri lah ya. Nah, kalau nggak cocok, ya ditinggal. Tapi kalau cocok, ya selamat. Mereka akan berpadu kasih, anjay. Cendrawasih ngajarin kita satu hal, usaha keras belum tentu langsung dipilih. Yang kedua, ada versi lebih kecil, tapi jangan salah, gayanya nggak kalah keren. Cendrawasih kuning kecil punya bulu kuning yang lebih ramping, gerakannya lebih cepat, dan suaranya lebih nyaring. Kalau yang besar elegan, yang ini agresif dan atraktif. Dia nggak nunggu betina lama-lama. Begitu ada peluang, langsung show off. Uniknya, burung ini sering tampil rame-rame. Beberapa jantan menari barengan kayak battle dance di alam liar, anjay. Ya, alam liar pun punya konsep. Kompetisi sehat tapi brutal. Nah, lanjut ke yang ketiga. Sekarang kita geser ke Raja Ampat. Ini salah satu cendrawasih tercantik di dunia. Dengan bulu merah menyala, putih bersih, dan ekor melengkung seperti pita hidup. Cendrawasih merah ini sering disebut burung surga paling romantis. Nah, kenapa bisa dibilang begitu? Karena tarian kawinnya bukan cuma atraksi, tapi kayak ritual sakral. Pelan, presisi, penuh fokus. Saking cantiknya, dulu burung ini diburu habis-habisan. Bulunya dijadiin hiasan topi bangsawan Eropa. Mereka kagum, tapi gak peduli kelestariannya. Lanjut di nomor 4. Ini burung aneh, tapi luar biasa. Kepalanya botak, kulitnya biru terang, dengan pola hitam mencolok di sekitarnya. Kalau burung lain terlihat anggun, yang satu ini terlihat kayak alien mungkin ya. Wilson Bird of Paradise hidup di pulau kecil di Papua Barat. Dan tarian kawinnya, gokil sih. Dia akan membuka bulu, membungkuk ekstrim, dan memamerkan kepalanya seperti lukisan hidup. Ini bukti bahwa di alam, cantik itu relatif. Lanjut ke nomor 5. Namanya serem sih ya, nama dia tuh mati kawat. Tapi bentuknya justru mungil dan elegan. Ekor panjangnya melengkung membentuk spiral, kayak kawat yang dipelintir. Burung ini lincah banget. Dia gesit, dia cepat, dan selalu bergerak. Ilmuwan percaya, bentuk ekornya berevolusi khusus untuk menarik perhatian dari sudut pandang tertentu. Alam itu seniman, dan cendrawasih adalah mahakaryanya. Lanjut ke nomor 6. Parotia Barat terkenal tarian kawinnya yang mirip pertunjukan teater. Dia membuka bulu hitamnya membentuk rok, melompat-lompat simetris, dan menggerakkan kepala seperti robot presisi tinggi. Semua itu dilakukan di satu panggung kecil di tanah hutan. Satu kesalahan gerakan, betina akan langsung pergi. Tekanan hidupnya nyata banget sih. Lanjut ke nomor 7. Versi saudaranya, tapi gaya dia berbeda. Lebih halus, lebih pelan, lebih anggun. Ini bukti bahwa bahkan dalam satu keluarga, setiap individu punya cara sendiri buat bertahan hidup.
Next ke nomor 8. Burung ini punya bulu panjang seperti benang rotan. Saat dia menari, dia mendekati betina dan menyentuhnya pelan dengan bulu itu. Iya, touching dengan etika. Alam pun punya cara sendiri soal pendekatan ya. Dan di nomor 9, elegan, gelap, misterius. Dia adalah cendrawasih hitam tapi beda dari yang lain. Dia tanpa warna mencolok, tapi auranya kuat. Dia membuktikan bahwa keindahan gak selalu harus rame. Nah, kita tutup dengan yang paling terkenal. Cendrawasih Ragiana adalah simbol dari Papua Nugini, tapi juga hidup di Papua Indonesia. Bulu merah oranye menyala, gerakan percaya diri, dan suara khas yang menggema di hutan. Dia bukan cuma burung, dia simbol kebanggaan. Dulu, burung-burung ini diburu, diperdagangkan, dibunuh demi hiasan. Sekarang mereka dilindungi, tapi ancaman belum hilang. Hilangnya hutan adalah ancaman paling nyata. Kalau hutan Papua hilang, yang punah bukan cuma pohon, tapi juga identitas. Keindahan alam itu bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijaga. Bukan untuk dipajang, tapi untuk diwariskan. Cendrawasih mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan negara miskin yang kebetulan punya hutan, tapi negara kaya yang sering lupa caranya bersyukur. Terutama pemerintahnya ya. So jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau lu suka misteri dan fakta unik. Gua GG pamit dulu karena dibalik hal yang kelihatan biasa selalu ada fakta luar biasa. Sampai ketemu di fakta selanjutnya cuman di GG Facts.